melewati sebuah gerbang yang menuju ke arah sebuah pemakaman. Oke, Date Bayo Irasi masih di Gamun TV teman-teman. Dan pada malam hari ini aku sedang berada di sebuah kompleks pemakaman, yang dimana pemakaman ini adalah pemakaman orang-orang Belanda, cuy. Jadi di balik pagar ini terdapat 3 buah makam Jacob Julius Lesil. Kelihatan nggak sih? Semoga lah kelihatan. Dan ini lahir 8 Juni 1924 dan meninggalnya itu 2 November 1993. Kelihatan nggak sih? Ntar dulu ini. Oke. Di sini ada Paulus Martin Lesil, lahir 10 Maret tahun 66 dan meninggal 4 Juni 71. Di sini Siti apa ini? Gak terlalu kelihatan, men. Oke, jadi di pemakaman ini banyak terdapat makam-makam orang Belanda. Dan menurut informasi, makam ini sudah ada sejak tahun 1800-an, men. Wow, sudah cukup tua banget, cuy. Gokil sih. Di sana itu ada kandang ayam. Dan di dekat pemakaman ini terdapat 2 bangunan, yang dimana bangunan sekolah yang sudah ada sejak tahun 1930-an dan sebuah gereja yang berdiri sejak tahun 1920-an, cuy. Dan di sini dulunya adalah sebuah perkampungan orang-orang Belanda dan orang-orang Eropa lainnya, men. Terlihat sudah cukup semak. Dan sini bukan hanya makam-makam orang Belanda, tapi juga ada makam-makam orang-orang Indonesia. Kita coba menelusuri. Di sini ada juga satu buah makam. Oh, di sana masih banyak, men. Cuma nggak tahu ya. Aduh, berisik banget, cuy. Sekarang itu jam 2.14, tapi jalanan tuh masih ribut banget, cuy. Di sana itu masih ada makam-makam, cuy. Cuman nggak bisa ke sana karena semak banget. Di sini, tikus gede banget. Di sini makam Richard Den Van Til, 24 Februari 1959, meninggal itu 29 Juli 1961. Makam Richard Den Van Til. Oke. Oh, di sini makam orang Indonesia, men.
Dan di sini cukup luas, teman-teman. Dan ini jalan, ternyata di bawahnya makam, men. Tuh. Kita coba ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini makam orang Belanda nih. Orang Belanda tuh bukan ya? Evert Korenkeng, lahir 1 Oktober 1916, meninggal 30 Oktober 1971. Meninggalnya dan lahirnya di bulan yang sama, yaitu Oktober, teman-teman. Di sana itu masih banyak sih, tuh. Cuman sayangnya sudah tumbuh ya di semak-semak belukar. Aduh, sayang banget sih ini. Sebenarnya ini ya bisa dijadikan sebagai cagar budaya yang berada di kota Pontianak, men. Namun sayangnya belum terjamah oleh pemerintah setempat untuk menjadikan tempat ini sebagai cagar budaya, dikarenakan tempat ini sudah ada sejak tahun 1800-an. Ini Evelyn. Kita coba ke sini deh. Franz Markus. Oke, kita ke sana. Di sini kayaknya dominan makam-makam orang-orang pribumi. Mungkin ya, mungkin dulunya memang banyak sekali makam-makam orang Belanda di sini. Namun karena perkembangan zaman, dari tahun ke tahun makam-makam orang Belanda tersebut hancur karena tidak terurus dan akhirnya ditimpa oleh makam-makam orang-orang pribumi. Sepertinya ya, menurutku. Banyak banget, men. Tapi ya, makam-makam di sini tuh kebanyakan nama-nama orang-orang Indonesia. Dan sumpah ini semak banget. Jadi kita harus pandai-pandai mencari tempat untuk lewat. Tuh, di sana tuh banyak makam. Wah, gila sih. Sampai ujung sana, men. Wow. Sumpah ya, aku nggak tahu hasil video ini bagus apa enggak. Karena penelusuran di kuburan ini, aku bingung mau mulai dari mana, terus kemana. Tapi sumpah, men, kuburan ini ternyata luas. Dan semoga ada
pihak dari pemerintah daerah menonton video ini, dan tempat ini dijadikan sebagai cagar budaya di daerah kota Pontianak, cuy. Karena mengingat sejarah dari pemakaman ini yang sudah ada sejak tahun 1800-an. Ya, hanya demi mengupload, karena aku sudah hampir 3 minggu tidak ada uploadan video terbaru. Jadi aku relakan untuk mengeksplor di area pemakaman Belanda ini. Ya, walaupun aku bingung bagaimana cara menyampaikan dan mengeksplor dari mana sampai mana, terus arahnya kemana. Dan di sini ada makam-makam orang Tionghoa sepertinya, karena di sini ada aksara Cina. Dan di sini aku menemukan sebuah tugu. Makam ini masih baru, cuy. Baru 3 bulanan. Iya, 3 bulanan. Ya, 3 bulanan. Dan di sini aku menemukan sebuah tugu, yang dimana tugu ini bertuliskan dengan bahasa Belanda. Dan menurut informasi yang aku dapatkan, tugu ini adalah nama-nama dari 15 angkatan militer dari Belanda, yang dimana pada tahun 1903 pernah terjadi kecelakaan kapal di Sungai Kapuas Kecil pada tanggal berapa aku lupa, di bulan Maret tahun 1903. Kita coba baca satu persatu. And itulah aku juga bingung, men. Oh ya, di tanggal 27, di sini ada tanggalnya. Tanggal 27 Maret 1903. Ya, di tanggal 27 Maret 1903 pernah terjadi kecelakaan kapal di Sungai Kapuas Kecil yang berada di kota Pontianak. Dan ini deretan nama-nama dari korban kecelakaan kapal tersebut. Kalian bisa baca sendiri karena aku nggak ngerti cara bacanya. Dan ini katanya nomor induk tentara ya, kalau nggak salah. Di sini ada tertera. Jadi totalnya itu sebenarnya ada 15. 14 atau 13 itu dari Belanda, dan 2-nya itu dari Indonesia. Kalian bisa lihat sendiri lah ya nama-namanya. Aku bingung mau kemana lagi, men. Di sana itu kandang ayam. Dan kalau siang itu, tadi aku survei ya tadi siang. Jadi tadi siang itu di pagar yang 3 makam itu digantung jemuran warga sekitar. Dan itu kandang-kandang ayam, men. Ya, aku bingung. Ya udahlah, kita balik kanan. Ya, aku bingung mau menyampaikan apa lagi di tempat ini, karena keliling pun susah, men. Di sini sudah semak belukar banget. Jadi intinya ya, semoga
ada pihak dari pemerintah setempat melihat video ini dan menjadikan tempat ini menjadi cagar budaya karena tempat ini sudah ada sejak tahun 1800-an menurut informasi yang aku baca dari salah satu artikel. Katanya pemakaman Belanda ini dulunya adalah tempat pemukiman orang-orang Eropa dan makam-makam Belanda. Dan makam Belanda ini sudah ada sejak tahun 1800-an. Wow, sudah cukup lama men. Sekarang aja sudah tahun 2025 akhir. Oke lah, kayaknya segini dulu explore pada malam hari ini. Arigatou gozaimasu. Buat kalian yang sudah menonton dari awal hingga akhir, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa jempol suka kalian dan tetap temani aku untuk mengeksplor lokasi-lokasi angker dan terbengkalai dengan cara kamu subscribe. Ingat juga, ketakutan hanyalah sebuah rasa, tapi keberanian adalah sebuah jiwa. Aku Ali Hijoshi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemberani untuk teman-teman.